Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Lukmani Insun, masih di Laksana TV. Salam Rahayu Kinasih buat teman-teman di sana, khususnya jamaah pengobatan saya. Terima kasih atas supportnya sejauh ini, masih istiqomah mendukung channel saya. Mudah-mudahan sedulur-sedulur dari jamaah pengobatan saya senantiasa sehat-sehat walafiat dan dipermudah segala urusannya oleh Sang Pencipta ya. Lalu yang kedua, salam hormat kepada Surojati Jogorekso Channel Mbah Lanang, sedulur saya yang ada di Surabaya. Salam perjalanan astral. Mudah-mudahan sedulur-sedulur Surojati Jogorekso Channel di Surabaya senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Sang Pencipta. Dan bagi teman-teman yang baru mendapatkan kajian video ini, saya ucapkan selamat datang di Laksana TV. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi atau mempunyai bahan referensi lah ya, pertimbangan kajian di Laksana TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah satu torekot syariat membuka mata batin. Nah, torekot itu adalah puasa weton. Jadi dulu zamannya saya masih ngaji gitu ya, itu guru saya itu menjelaskan bahwa salah satu torekot syariat membuka mata batin yang paling sederhana dan efektif itu adalah puasa weton. Tapi jauh sebelum kita bahas masalah puasa weton, kita wajib paham dulu ya, apa sih itu puasa gitu ya. Kenapa kita harus memahami setiap perkara ketika kita mau mengerjakan gitu ya, agar sebelum kita mengerjakan perkara itu, setidaknya kita mengerti kita itu sedang mengerjakan apa. Yang kedua, kita tahu targetnya. Nah, itu minimal seperti itu. Jadi kita wajib paham dulu ya, apa sih itu puasa gitu ya. Jadi secara istilah, makna dari puasa sendiri adalah menahan diri ya, menahan diri dari setiap perkara apapun yang mendekat melalui cara-cara khusus. Nah, itu makna puasa secara istilah. Lalu hakikat puasa sendiri seperti apa, kan begitu ya. Jadi kita paham nih, mengerti gitu. Jangan sampai kita sudah capek-capek melakukan torekot syariat puasa weton, tapi tidak mengerti hakikatnya dari apa yang kita kerjakan. Yang ada nanti kita dapatnya capek doang kan gitu ya, sia-sia lah, kasarnya begitu. Nah, hakikatnya puasa sendiri adalah mengurangi suplai hormon-hormon secara spiritual maupun secara biologis yang masuk ke dalam jasad kita yang mendongkrak nafsu-nafsu. Itu hakikatnya. Hormon-hormon secara biologis itu ya jelas lah ya, asupan makanan dan minuman. Lalu hormon-hormon secara spiritual itu ya masalah-masalah yang mematik atau memancing emosional. Nah, itu hakikatnya. Jadi nanti teman-teman ngerti nih, ketika menjalani puasa weton itu ngerti apa yang harus dikerjakan, apa yang harus tidak dikerjakan. Itu hakikat puasanya ya. Nah, jenis puasanya sendiri kan banyak ya. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Mungkin di di sekian banyak agama sendiri juga mengenal istilah mungkin puasa sunnah atau puasa wajib ya. Tapi saya tidak mau membahas hukumnya puasa weton itu sendiri, sebab saya tidak mendapatkan fikihnya dari guru saya ya. Apakah ini puasa weton masuk kategori puasa sunnah atau puasa wajib gitu. Sampai hari ini saya belum mendapatkan
kajian bab fikihnya, bab hukumnya, jadi saya tidak akan membahas itu. Tapi dasar kita mengerjakan puasa weton itu adalah dari leluhur. Jadi leluhur-leluhur kita itu mempunyai kebudayaan ya. Jadi sebelum Islam masuk ke Nusantara itu, leluhur-leluhur kita itu mempunyai kebudayaan puasa weton. Salah satu untuk mendekatkan kepada Sang Pencipta. Jadi torekot puasa weton itu sebenarnya sudah lazim ya dikerjakan oleh leluhur-leluhur kita dengan tujuan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, itu dasarnya kita melakukan puasa weton ya. Jadi jangan ditanya ini sunnah atau wajib gitu, jangan, pokoknya dasarnya itu saja. Karena begini, sejauh itu adalah sesuatu perkara yang baik, jika dikerjakan menghasilkan sesuatu yang baik, saya pikir tidak ada masalah kita mengikuti itu dan tidak masuk ke kategori bid'ah lah ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak gitu. Kalau penjelasan dari guru saya seperti itu gitu ya, yang saya dapat. Nah, itu hukumnya, hukum puasa wetonnya ya. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Pertama, niatnya. Sebab itu adalah puasa weton atau puasa hari lahir, maka niatnya pun berbeda dengan puasa-puasa yang lain ya. Puasa Kliwonan, puasa Senin Kemis, atau puasa Ramadan, nah itu jelas lain gitu. Kalau dulu yang saya dapat dari guru saya, sebab itu adalah puasa weton, puasa hari lahir kita, maka diniati sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Sang Pencipta atas lahirnya jasad insun. Itu esensi dari niatnya. Masalah kalimatnya itu bisa diolah masing-masing ya. Silahkan diolah kalimat niatnya seperti apanya ya. Tapi kalau dulu saya seperti ini dulu dapatnya dari guru saya. Kalimat niat puasa weton ya, seperti ini. Niat insun puasa weton hari ini sebagai bentuk rasa syukur nikmatku atas lahirnya jabang bayi si A bin bapak bin kakek, yang saya tujukan untuk membuka cakra-cakra spiritual kebatinan yang ada di dalam jasad insun, bersandar kepada ridho Allah atau ridho Sang Pencipta. Terus baca Fatihah 1 kali, tahan nafas, lepas, buang. Maka jenengan sudah berijab kabul kepada Sang Pencipta bahwa mulai setelah diucapkan kalimat itu jenengan sudah masuk torekot puasa weton. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu yang pertama niatnya. Adapun waktunya, misalkan saya ambil contoh hari lahir saya ya, Sabtu Pahing, di mana Sabtu Pahing itu mempunyai neptu kembar, yaitu 9 ditambah 9, total ada 18. Nah, kita wajib tahu neptu kita karena angka ini penting buat nanti zakat puasa weton. Adapun waktunya, ketika saya punya weton Sabtu Pahing, maka saya memulai puasa wetonnya itu di hari Jumat jam 5 sore sebelumnya. Jadi jam setengah 5 sore hari Jumat itu saya sudah mandi jinabat. Ya, perkara bab mandi jinabat itu sudah ada kajiannya lah ya di video sebelumnya lah ya. Silahkan teman-teman pahami dulu perkara bab mandi jinabat di video sebelumnya. Jadi jam setengah 5 sore di hari Jumatnya itu saya sudah posisi bersuci mandi jinabat. Lalu jam 5 sorenya saya niat, ya niatnya seperti tadi yang sudah dijelaskan di depan. Nah, lalu setelah jam 5 sore di hari Jumat itu saya sudah masuk torekot puasa weton yang akan berakhir di jam 5 sore pada hari
Sabtunya. Nah, itu yang disebut 1 hari 1 malam versi kalender weton. Jadi jangan sampai salah waktunya nih. Kebanyakan teman-teman itu salah ya. Memulai puasa weton itu seperti memulai puasa Ramadan ya. Ada imsak, ada subuh. Memulainya itu di subuh gitu. Nggak bisa gitu, karena kalender kita berbeda dengan kalender Hijriah. Kalender kita berbeda dengan kalender Julian atau kalender internasional ya. Kalau kalender weton itu sendiri kan pergantian harinya sendiri itu kan ditandai mulai dari terbenamnya matahari di hari itu, lalu akan selesai di terbenamnya matahari di hari berikutnya. Itu perubahan harinya ya, disebut 1 hari 1 malam versi kalender weton. Kalau versi kalender Julian internasional itu jam 00 dini hari itu, dan akan berakhir di jam 00 di hari berikutnya. Itu disebut 1 hari 1 malam versi kalender internasional. Versi kalender Hijriah itu dimulai dari jam 5 subuh hari itu dan akan berakhir di jam 5 subuh hari berikutnya. Itu kalau versi kalender Hijriah atau kalender Islam. Jadi teman-teman ini jangan sampai salah nih pemahamannya nih. Selama ini pasti teman-teman salah lah ya dalam menentukan waktunya gitu. Jadi yang saya dapat dari guru saya itu seperti itu. Nah, setelah saya memulai di hari Jumat jam 5 sorenya, maka saya akan selesai puasa torekot itu di hari Sabtu pada jam 5 sorenya. Nah, kita kembali ke tadi angka Neptu ya, karena contohnya ini adalah hari lahir saya punya Neptu tadi 18 ya. Maka setelah di hari Sabtu jam 5 sorenya itu, saya batal atau saya lebaran atau saya selesai gitu ya. Nah, masih ada waktu dari jam 5 itu sampai maghrib, sampai azan maghrib. Nah, waktu itulah dimanfaatkan oleh kita untuk zakat puasa weton atau sedekah puasa weton. Besarannya berapa Gus sedekah puasa weton itu? Nah, karena saya punya Neptu 18 ya sudah, acuannya seperti itu saja ya. Tapi sebenarnya sih tidak harus bertolak ukur Neptu ya. Jadi seikhlasnya jenengan lah gitu. Jenengan punya rezeki berapa ya silahkan disedekahkan gitu ya. Nah, niat sedekahnya seperti ini. Niat insun sedekah puasa weton untuk menyempurnakan kekurangan dari torekot puasa weton yang saya kerjakan seharian tadi. Saya sandarkan atas ridho Sang Pencipta atau ridho Allah. Silahkan sedekah itu mau dikasih ke anak yatim atau dikasih ke kotak amal masjid, itu silahkan. Yang penting sedekah itu diberikan kepada yang berhak ya. Nah, maka selesai sudah itu proses puasa weton jenengan ya. Nah, nanti malamnya sekitar jam berapa? Misalkan jam 00 ya, setengah 1 dini hari ya. Itu jenengan tinggal meditasi ya. Meditasi atau tawasul. Ketika teman-teman belum mempunyai ijazah tawasul, maka teman-teman bisa melakukannya meditasi saja ya. Jadi ambil air wudhu, sholat hajat, lalu berdoa meminta diselaraskannya seluruh spiritual jasad dengan guru sejati yang ada di dalam hati. Itu doanya setelah sholat hajat ya. Itu malamnya ya. Nah, lalu silahkan meditasi barang sekitar sejam atau 2 jam, itu silahkan mengkosongkan jasad. Seandainya teman-teman belum mempunyai ijazah tawasulan ya. Proses meditasinya itu jenengan nggak usah membaca apa-apa, nggak usah wirid, nggak usah zikir tuh nggak usah. Kenapa seperti itu Gus? Karena yang ada nanti malah ketika jenengan zikir atau wirid, sementara jenengan belum punya ijazah dari guru, yang ada jenengan malah ngundang khotam-khotam liar gitu yang ada di sekitaran
rumah teman-teman, malah repot nanti, bukannya bener jasad malah jadi berantakan, jadi kacau. Jadi meditasinya itu sudah duduk anteng menikmati udara di ruangan meditasi teman-teman, dan menikmati keluar masuknya nafas di dalam jasad yang rileks gitu. Silahkan ya dikosongkan jasadnya teman-teman. Nah nanti insya Allah setelah ini juga saya akan meminta izin kepada guru-guru goib saya perkara bab tawasulannya ya, untuk pengijazahannya. Jadi nanti saya akan mencoba, bukan meracik, tapi meminta petunjuk kepada guru-guru goib saya itu tawasulan yang sifatnya umum tetapi tidak beresiko lah ya. Siapa yang wajib dijamak dan seperti apa nanti prosesnya lah ya. Nah mudah-mudahan nanti guru-guru goib saya mengizinkan, lalu nanti saya buka kajian di video berikutnya bab pengijazahan tawasulan lah ya. Silakan teman-teman tebus atau teman-teman kerjakan. Nah tapi teman-teman harus paham ya, jadi video-video yang ada di dalam YouTube Laksana TV itu wajib dipahami satu persatu. Jadi ketika nanti pada proses torekot puasa weton dan nanti mungkin pengijazahan tawasulannya itu, teman-teman benar-benar pada jalurnya. Jadi yang saya takutkan itu ketika teman-teman tidak paham, mengambil bagian video-video tertentu lalu mengkehendaki manjada-wajada karena kepingin cepet-cepet, nanti malah berantakan. Jadi kuncinya adalah di sini kita tidak boleh mendahului kehendak Tuhan lah ya. Yang penting kita upayanya saja gitu, dikerjakan istiqomah dan ikhlasnya. Nggak usah berpikir sekali puasa weton pasti jadi, jangan berpikir seperti itu. Sebab sejauh ini sedulur-sedulur yang mengaji langsung dengan saya tidak melalui YouTube itu ada beberapa yang baru puasa weton 3 kali itu sudah berhasil, ada yang sampai 4 kali baru berhasil. Jadi tergantung bagaimana keikhlasan si teman-teman sendiri dalam menjalani torekot itu sendiri. Dulu guru saya itu mengatakan seperti ini kepada saya ya, Ger, kamu itu jangan melihat cepat atau tidaknya torekot yang kamu kerjakan, tapi bersabarlah dan ikhlas. Sebab Gusti Allah itu melihat kamu itu cuma dari sabar dan ikhlasnya, bukan melihat banyaknya torekot yang kamu kerjakan. Seperti itu teman-teman ya. Dan perlu diingat bahwa yang namanya weton atau hari lahir manusia itu cuma terdapat 1 kali pada setiap bulannya. Jadi perlu diingat ya teman-teman ya. Misalkan Gus, saya sudah melakukan puasa weton nih bulan ini nih, saya juga sudah tawasulan, udah nebus ijazah yang jenengan bagikan, tapi kok belum ada hasil ya, maka coba lagi di bulan depannya ya. Masih seperti itu juga, coba lagi di bulan depannya. 3 kali Gus, seperti itu juga, coba jenengan ikhlas. Barangkali kemarin itu karena ambisi menggebu-gebu, jadi Allah belum meridhoi, bisa jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham, dan apa yang coba kita bahas kali ini sangat mudah dimengerti, dan mudah-mudahan segala upaya torekot kita itu senantiasa diijabah oleh Sama Pencipta ya. Karena ini durasinya sudah cukup panjang, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah menjadi makhluk ciptaan dengan tidak melampaui kodrat Sang Penciptamu, agar semesta selalu mengkehendaki. Terima kasih.